Pernah nggak sih teman-teman nanam selada terus si rasa selada yang teman-teman makan itu pahit? Nah, kenapa bisa pahit? Nah, ini hasil petik-petiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga saya di Bandung. Halo teman-teman semua. Ini mungkin video terakhir saya berkebun di atap rumah ini. Nah, di video kali ini saya mau petik-petik. Jadi ini petik-petik sayuran yang ada di kebun atap rumah sebelum saya ninggalin kebun atap rumah ini. Jadi teman-teman disimak videonya, teman-teman bisa ngikutin sambil saya panen. Nanti saya sambil bercerita tentang tanaman yang saya panennya. Jadi disimak terus videonya teman-teman. Yang saya mau petik buat bikin salad itu kale, karena saya penjual bibit kale. Yang jelas pasti saya nanam kale. Ini kale korban kebrutalan ulet di tahun ini. Tahun ini lumayan cukup berat karena apa? Karena hamanya nggak seperti biasanya teman-teman. Hamanya pokoknya tahun ini luar biasa banget. Komplit dari jamur, ulet, kutu. Pokoknya sepanjang saya nanam kale, inilah tahun terberat teman-teman. Sebelum saya meninggalkan kebun atap rumah, mungkin nanti si tanaman kalenya nggak bakalan saya bawa. Kita nanam lagi kalenya di Cipatat yang banyak teman-teman. Ini saya mau bikin salad. Ada kale yang pertama kali saya petik. Lanjut kita petik apa lagi teman. Lanjut saya mau petik lagi sayur poh-pohan. Poh-pohan itu cara panennya itu dipotong sama batangnya. Jangan sampai teman-teman cuman panen itu diambil daunnya saja. Karena apa teman-teman? Karena itu biasanya si daun yang tumbuh, daun poh-pohannya biasanya mengkerut ujungnya. Nih cukup kayaknya 2 aja. Lanjut saya mau petik selada. Nah, ini kenapa seladanya dipanen gak ditanam aja? Ini mungkin di video sebelumnya itu saya liatin media tanamnya bekas tanaman kale yang terkenal layu fusarium. Ini sebenarnya nanggung teman-teman, mau nanam kan mau pindahan. Sebenarnya pengen nanam yang banyak tapi nanggung kalau nanam di sini. Jadi nanamnya kita di Cipatat aja. Ini kalau dipindahin bisa banyak nih si selada-selada yang masih kecilnya. Ini bisa disebut juga microgreen. Pernah ada video saya bikin microgreen teman-teman. Jadi tanaman yang masih kecil-kecilnya udah dipanen. Dan kalau selada ini enak banget kalau masih muda dipanen kayak gini. Pernah nggak sih teman-teman nanam selada terus si rasa selada yang teman-teman makan itu pahit? Nah, kenapa bisa pahit? Biasanya si selada itu telat dipanen, makanya rasanya berubah menjadi pahit. Nah, selada ini walaupun masih kecil, terus umurnya dari tanam udah 2 bulan, apalagi udah lebih, itu biasanya mengeluarkan rasa yang pahit ya. Itu berdasarkan pengalaman saya, setahu saya nanam selada. Dulu saya sering banget nanam selada, dan teman-teman kalau scroll ke bawah itu lumayan hasil seladanya, dan si seladanya lumayan cukup bagus. Ini harus dicuci dulu teman-teman. Lanjut kita petik bunga telang. Ini bunga telang yang biasa saya jual bibitnya. Bunga telang itu nggak terlalu laku kayak jual bibit kale, tapi ada aja yang mau beli teman-teman.
Ini buat bikin salad. Jadi nanti si bunganya saya masukin ke campuran salad. Ini kayaknya udah pada ketutup. Udah jadi mau biji. Cukup kayaknya segini. Ini kalau teman-teman bisa dilihat, si bunga telangnya masih saya tanam di polybag ukuran 15 cm. Masih di polybag pembibitan. Coba bayangin teman-teman, polybag sekecil ini tanamannya bisa tumbuh subur seperti ini. Kenikir itu ada banyak di kebun atap rumah ini. Ini salah satunya. Kalau ini mau saya petik aja teman-teman, pucuknya aja yang masih muda. Ini tanaman yang banyak khasiatnya. Ternyata ada untuk anti kanker juga si kenikir ini. Ini kenikirnya masih banyak, tapi ini khusus buat dijual. Kalau yang tadi itu nggak sengaja ditanam, tumbuh sendiri. Lanjut, kita petik lagi yang lain. Bayam Brazil yang gampang banget buat ditanam. Nih kalau teman-teman yang baru belajar berkebun, saya saranin buat nanam si bayam Brazil ini. Karena apa? Karena cepet banget buat memperbanyaknya dan cepet banget buat dipanennya. Ini saya mau petik beberapa aja buat dicampur, dibikin salad. Nasi bayam Brazil ini saya biasa makan secara mentah atau dimasak sebentar sama telur, dibikin orak-arik. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru mau belajar berkebun, biar berkebunnya semangat, teman-teman coba nanam dulu bayam Brazil. Bibitnya ready teman-teman, harganya cuman Rp15.000 buat 3 pohon bayam Brazil. Mau lanjut petik apa lagi kira-kira teman-teman? Apa lanjut petik lagi pohon-pohan? Kayaknya enggak teman-teman. Ini pohon-pohannya nanti kita pindahin di Cipatat, kita pindah tanam. Lanjut kira-kira petik apa lagi ya? Ini si Kale Siberian, tinggal pucuknya karena sering dipetik aja deh teman-teman ya. Karena emang ini nanti tanaman kalenya nggak bakalan saya bawa ke Cipatat. Jadi nanti si medianya dibongkar, dimasukin ke karung. Jadi nanti biar nggak ribet pindahannya teman-teman. Stroberi, kale, ini beberapa tanaman yang masih ada di kebun atap rumah ini. Oregano yang tumbuh subur. Itu si rosemary, sebelahnya jinten. Nih di bagian atas ini si kelengkeng merah yang alhamdulillah lumayan cukup banyak. Ini satu batang gini tadi saya hitung itu ada sekitar 100. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya semoga jadi buah teman-teman ya. Kayaknya petik-petiknya cuman segini karena udah nggak banyak lagi sayuran yang saya tanam di kebun atap rumah ini. Kayak terong udah saya bagi-bagiin, terus kale juga udah saya bagi-bagiin. Nih saya cuman sisain buat makan saya sehari-hari aja yang ada di kebun atap rumah ini. Nah ini hasil petik-petiknya, ada kale Siberian, ada selada hijau, ada kale red rabel, bunga telang, bayam Brazil, kenikir, sama poh-pohan. Ini saya mau bikin salad aja, salad dikasih telur rebus aja. Nah teman-teman, gak kerasa udah 1 tahun saya hidup lebih sehat lagi. Maksudnya lebih sehat lagi, saya nggak banyak makan makanan yang instan. Bisa kehitung makan mie instan, frozen food mungkin udah nggak pernah. Jadi saya mau cerita dulu ya. Semoga ini menginspirasi teman-teman supaya hidup lebih sehat lagi. Nah jadi di akhir tahun 2002
saya terkena kelenjar. Ini kelenjarnya kelenjar keringat, benjolan kecil segede kelereng di depan telinga saya. Nah, benjolan itu cukup mengganggu teman-teman karena susah banget buat hilangnya. Nah, cara menghilangkannya itu mungkin dengan cara dioperasi. Karena dulu banget waktu saya umur 5 tahun saya pernah dioperasi gara-gara kelenjar itu. Nah, kejadian lagi di tahun 2002 kena lagi kelenjarnya, kumat lagi. Sebenarnya sering kumat, tapi baru di akhir tahun 2002 itu si kelenjarnya cukup parah. Biasanya kalau kumat minum obat, udah nggak ada benjolan, cuma sakit-sakit aja. Paling 2 minggu dikasih antibiotik sembuh. Nah, kemarin itu tahun lalu itu nggak sembuh-sembuh, minum antibiotik sampai 2 bulan itu nggak sembuh-sembuh, nggak pecah-pecah, alhasil harus dioperasi. Nah, tapi teman-teman alhamdulillah nggak sampai perlu dioperasi, karena waktu di akhir tahun itu bapak sakit, terus saya ikut berobat ke, bukan rumah sakit, klinik teman-teman, klinik di kampung di Cipatat. Nah, dokternya itu ngasih tahu kalau itu tuh benjolan itu diakibatkan karena saya terlalu banyak makanan yang berlemak. Nah, disitulah saya udah mulai hidup sehat teman-teman. Walaupun sampai hari ini kalau teman-teman nanya saya masih makan mie instan gak? Masih makan makanan yang berminyak gak? Masih teman-teman. Masih suka minum minuman yang manis gak? Masih. Terus masih suka makan makanan instan? Masih teman-teman. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, waktu awal tahun saya memutuskan buat diet juga, dan alhamdulillah berhasil. Saya diet selama 40 hari itu turun 5 kilo. Nah, pengalaman itu saya pernah share itu di IG, di Instagram. Mungkin baru-baru ini, di bulan-bulan ini saya share di WA, di status WA saya. Nah, banyak dari teman-teman yang mau hidup sehat juga, yang mau nurunin berat badan juga. Jangan sampai punya anggapan kalau hidup itu harus dinikmati dengan makan makanan apa aja. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Suka ada yang ngomong mumpung lagi sehat, makan apa aja yang mau dimakan. Jangan sampai beranggapan kayak gitu ya, itu salah teman-teman. Jadi mumpung teman-teman sehat, teman-teman makanlah secukupnya, makan makanan alami. Kalaupun teman-teman mau makan gorengan ya silahkan makan-makan aja, mau makan mie instan ya silahkan, tapi jangan setiap hari juga teman-teman ya. Mungkin kalau saya bisa dihitung makan mie instan itu berapa ya, nggak lebih, kurang dari 10 pokoknya. Setahun kurang dari 10 saya makan mie instan. Nah, yang biasanya saya stok frozen food di lemari es itu udah nggak pernah teman-teman. Udah lama banget nggak nyimpen makanan instan di lemari es. Jadi di lemari es saya cuman ada makanan-makanan yang itu tadi. Sedikit cerita pengalaman saya kena penyakit di tahun 2002 gara-gara makanan yang nggak sehat, gara-gara makan bakso sama mie ayam tiap hari. Jadi teman-teman, intinya tubuh kita itu kayak tanaman, nggak bisa makan makanan yang banyak juga, makan makanan yang terlalu enak banyak-banyak. Kayak tanaman ini kalau dikasih pupuk, walaupun pupuk organik, dosisnya nggak sesuai sama si tanamannya bakalan sakit juga. Contohlah kalau saya kebanyakan kasih pupuk organik, si tanamannya jadi kering daunnya. Begitu juga tubuh kita, gak bisa makan makanan yang terlalu banyak, terutama makan makanan yang instan. Nah, semoga teman-teman yang baru mulai mau hidup sehat, hidup alami, lebih semangat setelah nonton video ini. Jadi jangan dulu nunggu sakit kayak saya baru mau belajar hidup sehat. Nah, bonusnya
dari hidup sehat itu berat badan turun teman-teman. Berat badan saya sekarang 48. Dari awal tahun 2023 sampai akhir tahun 2003 masih di 48. Kalaupun itu naik sedikit, saya kontrol lagi kalorinya, tetap stabil di 48. Jadi jangan beranggapan kalau nuruninnya cepet, naiknya juga cepet. Enggak gitu juga kali teman-teman. Pernah saya bikin video tutorialnya tapi lupa lagi judulnya. Saya liatin proses gimana caranya bisa nurunin berat badan. Ada kok videonya teman-teman. Yang jelas makan makanan alami itu membantu teman-teman yang mau diet supaya dietnya cepet, supaya turun berat badannya itu. Nah, teman-teman, ini mungkin video terakhir saya ada di kebun atap rumah ini. Saya mau minta maaf buat teman-teman, mungkin ada yang tersakiti sama saya. Ya, teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah di Cipatat. Dah teman-teman semua.